rumah, langkah-langkahnya juga difoto kayak kemarin untuk tugasnya ya. Tetapi yang di sini kita akan sampaikan yaitu kerajinan berbahan atau berbasis media campuran. Ya, kerajinan kan biasanya cuma dari kayu, batu, ya kan? Tapi nanti kita bahas jadi kalian tahu apa sih itu media yang berbasis campuran, kayak gitu ya. Terus Bu Eti ucapkan terima kasih sama yang sudah mengerjakan tugas prakteknya, ya. Yang kemarin kalian praktek memasak. Bu Eti hanya ingin melihat langkah proses pembuatannya saja, ya. Yang belum itu mau gimana nilainya masih kosong. Yang ulangan juga masih ada beberapa yang belum mengikuti ulangan. Ya, ada beberapa yang masih belum mengikuti ulangan. Itu kalau nggak ulangan gimana? Kamu nilainya dari mana? Nggak mungkin kan Bu Eti ngarang? Karena harus ada buktinya. Buktinya yaitu dengan cara kamu mengikuti ulangan dan mengikuti tugas-tugas. Kamu kan udah kelas 9, jadi pikirannya kamu udah harus lebih dewasa dibandingkan kelas 7 dan 8 ya. Ya karena ini nilai akhirnya kamu. Kalau kamu nggak mengerjakan, nggak mungkin Bapak Ibu Guru ngisinya ngarang. Ya kan? Jadi kamu harus lebih benar-benar lagi dalam pengerjaan soal, ulangan, harus mengikuti. Ya, nggak apa-apa kamu mengikuti nilainya jelek, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada nilainya, tapi lebih bagus kamu harus belajar dulu biar nilainya lebih baik lagi. Ya, diingat-ingat, kamu di Espero tinggal sebentar lagi, ya, tinggal sebentar lagi. Terus kita juga nggak pernah ketemu kan, karena masih pandemi. Jadi kalian gunakan waktu itu semaksimal mungkin di rumah. Ya, di rumah jangan hanya main saja, tetapi tugasnya juga harus dikerjakan sebagai anak sekolah. Ya. Itu kalau yang belum mengerjakan tugas gimana ya Bu Eti juga bingung nilainya kamu dari mana nanti. Apa mau dikosongi aja, udah kelas 9 masa kosong nilainya? Kan nggak mungkin ya. Jadi segera dikumpulkan kalau yang belum mengerjakan. Ya, kalau misalkan praktek yang kemarin Bu Eti sampaikan ke kamu terlalu memberatkan, misalnya memakai daging ayam, kan tidak hanya itu ya yang Bu Eti anjurkan ya, tapi telur juga sama kan dari peternakan. Kemarin sudah Bu Eti sampaikan itu kan ya? Sudah. Jadi tidak harus mesti kamu bikin nugget. Tidak harus. Tetapi kemarin Bu Eti hanya mencontohkan saja supaya kamu ada gambaran. Yang kemarin Bu Eti bahas itu, peternakan itu tidak cuma dari dagingnya, tetapi dari kulitnya juga bisa, dari telurnya juga bisa. Ya kan ya? Iya, misalkan kamu susah untuk membuat nuggetnya, kamu boleh hanya menggunakan telur, boleh sekali. Yang penting itu tidak memberatkan di kamu. Harusnya kemarin pas pengolahan itu prakteknya ada 2 kali. Ya. Tetapi karena masih banyak yang belum mengumpulkan, ya, yang masih banyak yang belum mengumpulkan, jadi Bu Eti prakteknya 1 kali aja. Nanti kerajinan yang 2 kali. Ya, kerajinan yang 2 kali. Kerajinan kamu jangan ada alasan untuk membeli. Karena apa? Kerajinan yang akan kalian buat itu dari sekitar kalian sendiri. Contohnya ada bambu, ada kayu, itu ada kan di daerah kalian kan? Ada batu, bambu, itu ada. Ya, nanti kalian praktek kerajinannya 2 kali, praktek pengolahannya 1 kali. Harusnya praktek pengolahannya itu 2 kali, kerajinannya 1 kali. Tapi Bu Eti
ganti aja. Karena mungkin kalau praktek memasak itu terlalu memberatkan buat kalian ya. Jadi Bu Eti ganti aja untuk kerajinan yang 2 kali. Nanti sebelum kita bahas materi kerajinan, Bu Eti akan menanyakan sesuatu tentang kerajinan yang pernah kalian lihat di daerah kalian atau di sekitar rumah kalian. Itu ada tidak kerajinan yang terbuat dari kayu, bambu, logam, emas? Pernah melihat? Pernah melihat? Pernah ya? Pernah. Iya pernah. Nah, Kamu kalau yang perempuan punya anting? Punya. Ya, itu anting juga bisa kalian lihat bentuknya. Itu merupakan suatu kerajinan. Logam juga, kayu juga, batu juga. Itu juga nanti kita bahas satu-satu. Besok lagi Bu Eti akan menampilkan video cara pembuatan kerajinan, tidak cuma satu, yaitu yang dari emas, logam, kayu, batu. Ya. Tapi nanti kalian itu membuatnya yang tidak memberatkan kalian yang ada di daerah kalian itu sendiri. Ya, jangan terlalu memaksakan. Misalnya kemarin aja Bu Eti sudah menyampaikan telur tidak apa-apa. Tapi kamu memaksakan ke orang tuamu harus ayam, harus daging. Kalau orang tuamu nggak punya uang, lagi zaman-zaman kayak gini, kamu tega memaksanya? Enggak ya, enggak boleh kayak gitu. Kamu akali aja. Misalnya, kamu kepengen ayam, daging ayam, bikin nugget, boleh. Kamu gabung sama temannya kamu yang rumahnya dekat. Yang rumahnya dekat. Contoh itu ada kelas, kalau tidak salah kelas 9C apa ya, laki-laki. Bu Eti menghargai itu karena apa? Mungkin dia mengerjakan tetapi yang dekat rumah, yang bareng. Jadi tidak terlalu keberatan. Ya. Nanti juga sama halnya dengan praktek yang kerajinan. Yang kerajinan yang tidak memberatkan buat kalian. Ya. Tetapi kalian harus mempunyai nilai. Diingat-ingat, kalian sekarang udah kelas 9, kalian sudah harus lebih baik lagi dibanding kelas 7 dan 8, supaya nilai kalian di kelas 9 itu maksimal. Untuk apa? Daftar bukan ke SMA, mau melanjutkan kan? Iya, itu tidak cuma di pelajaran Bu Eti saja, tetapi itu menyeluruh. Ya. Yang belum ikut ulangan, ya harus segera menghubungi gurunya. Kalian harus ikut ulangan. Kalau yang tugas, misalkan bingungnya banget, tanya temennya dulu tugasnya siapa aja ya yang belum. Kalau temennya juga nggak mengerjakan, tanya temen yang lain. Kalau temen yang lain juga bingung, tanya gurunya. Jelas ya? Jelas ya? Ya, Bu Eti harap, Bu Eti kepingin banget kalian itu lulus dengan nilai yang bagus. Ya, tidak nilai kasihan dari guru-guru. Tapi nilai dari usahamu sendiri. Oke? Siap ya? Siap ya? Ya. Terus sekarang kita masuk ke materi. Materi yang kedua yaitu kerajinan. Nanti silakan kalian semak, kalian perhatikan. Kalau kalian bingung, tanya temannya dulu. Kalau temannya juga bingung, tanya ke Bu Eti. Oke ya? Nanti juga ada tugasnya juga yang terstruktur. Silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Kalau yang takut misalkan di grup, takut misalnya, lah engkau kayak nurun, boleh japri. Ya, boleh japri. Tapi dikasih dengan identitas yang jelas. Karena Bu Eti tidak tahu itu tulisannya siapa. Terus hanya apa ya? Nama panggilan. Bu Eti kan nggak tahu nama panggilannya kamu ya.
Jadi kalian harus menyertakan identitas yang lengkap. Jelas ya? Ya, kita masuk ke materi, dibuka bukunya bagian kerajinan. Di halaman awal. Di halaman itu 2 yang ada materi konsepnya. Thank you. Iya. Nanti kan mau tanya ke situ. Iya. Kita ke materi yang pertama ya. Nanti kamu simak dulu di halaman 2 sebelum kita masuk ke PowerPoint. Di halaman 2 peta materinya itu nanti kita akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran ya. Yang pertama itu kerajinan berbasis media campuran. Tidak hanya pada satu produk, tetapi kalian juga bisa menggunakan 2 produk jadi satu. Ya. Terus nanti kita yang akan pertama bahas yang termasuk di dalam peta konsep ini, yaitu prinsipnya, 2 jenis dan karakternya. Dilihat di halaman 2 yuk. Terus produk dan proses kerajinannya. Ya. Di halaman 3 yang ada tulisan bab 1 itu dilihat ada gambar 1, 2, 3 dan 4. Gambar wayang, gambar kayak toples, gambar kayak ceret dan gambar kayak kerang. Yang pertama, yang nomor 1 itu yang gambar wayang. Yang kedua, yang gambar toples. Yang ketiga, yang gambar kayak teko. Dan yang keempat, itu yang gambar ada kerangnya. Jelas ya, untuk penomorannya ya. Ya. Terus, nanti tugas kalian adalah tugas di bawahnya itu. Tugas 1. Tugas 1, silakan nanti dikumpulkan. Ini mengenai pendapat kalian dulu. Ya, pendapat kalian dulu, baru besok kita akan ganti tugas dengan cara kamu mengamati. Ya, yuk kita lihat di PowerPoint-nya. Kerajinan berbasis media campuran, yang pertama. Kerajinan campuran itu apa ya? Sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Sebelum ke kerajinan campuran, Bu Eti akan menyampaikan dulu. Karya kerajinan yang dibuat untuk menggunakan media campuran, di mana terdiri atas 2 atau lebih media yang digunakan dalam karya seni. Misalnya logam, kayu, terus batu, ya. Tapi itu bisa digabung-gabung jadi logam sama kayu, kayu sama batu. Itu bisa, ya. Karena itu campuran tidak sendiri. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Kalau misalkan kalian pernah melihatnya belum yang 2 ini campuran? Karya kerajinan campuran. Belum? Belum sama sekali. Contohnya Bu Eti contohkan. Dulu lagi booming cincin batu akik ya. Iya ya, cincin batu akik ya. Ya, itu adalah salah satu contoh dari kerajinan campuran, yaitu bahan dan logam. Ya, dari batu dan logam. Jelas itu ya, untuk dicontohkannya ya. Ya, karena kerajinan campuran itu kerajinan yang dibuat dari 2 bahan, bukan hanya 1.
Mudeng ya, sampai sini ya? Oke. Alasan yang dapat dikemukakan mengapa memakai media campuran itu ada beberapa. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau manfaat bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Contohnya, kalau Bu Eti tadi contohkan batu akik ya. Kalau batu akik itu digunakan untuk cincin semua, itu kan terlalu banyak memakan batunya ya. Ya, makanya untuk menguranginya, dia hanya untuk hiasan saja. Jadi digabungkan dengan logamnya. Untuk apa? Untuk memanfaatkan bahan baku yang jumlahnya tidak banyak. Terus yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Monoton itu apa? Ajek. Ya, monoton itu ajek, tidak bervariasi. Tetapi kalau digabungkan, misalkan jadi dua, ya, jadi dua bahan, itu mungkin variasinya bagus ya. Tetapi kalau sendiri, mungkin ya hanya itu-itu saja. Hanya itu-itu saja dan bentuknya ya monoton, tidak bervariasi. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Estetika tahu? Keindahan. Ya, estetika itu keindahan. Jadi alasannya mengapa harus menggunakan campuran? Karena untuk meningkatkan keindahan pada suatu produk yang akan dibuat. Ya, contohnya saja dilihat di buku, yo, yang gambar wayang itu. Yang gambar wayang itu kan dari logam. Tetapi dia juga ada campurannya. Bawahnya ada kayunya untuk menyangga. Ya tidak. Ya tidak. Ada gambarnya tidak? Iya ya. Terus berikutnya. Yang keempat, itu lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Kamu kalau beli, pasti beli yang menarik menurut kalian. Ya tidak. Yang menurut kalian bagus, pasti yang akan kalian beli. Kalau yang monoton, ya, kalau yang monoton itu pasti kalian tidak akan membeli kalau sudah melihat yang lebih bagus dari yang monoton itu. Pasti ya? Pasti ya? Iya. Terus berikutnya. Kerajinan merupakan suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsinya. Fungsi itu ada dua. Yang pertama, fungsi pakai dan fungsi hias. Contohnya emas. Emas itu ada yang buat hiasan dan juga ada yang dipakai kan? Kalau emas itu yang batangan biasanya tidak dipakai. Gimana mau dipakai? Bentuknya aja masih kotak. Ya kan? Tetapi kalau yang sering kalian pakai, misalnya anting, cincin, itu adalah kerajinan emas yang sudah dibuat oleh pengrajin. Ya, yang dibuat oleh pengrajin. Pengrajin itu apa, Bu? Pengrajin itu orang yang pekerjaannya membuat kerajinan. Itu namanya pengrajin. Beda sama kerajinan. Kerajinan itu produknya atau proses membuatannya. Kalau pengrajin itu orang yang membuat keterampilannya. Jelas ya? Mudeng ya? Kalau kerajinan apa tadi? Kerajinan itu produknya atau proses pembuatannya. Kalau pengrajin yaitu orang yang membuat kerajinannya. Terus berikutnya. Kalau pengrajin itu harus mempunyai inspirasi. Kalau kamu, Bu Eti contohkan aja, kalau kamu mau menggambar, ya kalau kamu mau menggambar kan pasti kamu sudah membayangkan, oh iya ada tugas menggambar komik, berarti aku harus bisa membayangkan ceritanya, harus bisa membayangkan tokohnya, harus bisa membayangkan alur ceritanya, ya kan? Itu sama halnya dengan cara membuat kerajinan. Cara membuat kerajinan, oh iya bentuknya mau seperti apa,
fungsinya untuk apa, warnanya mau warna apa, itu juga sama. Ya, warnanya juga sama kayak gitu, kayak pas kamu mau menggambar. Terus berikutnya, prinsip perubahan strategi adalah 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Contohnya tadi logam sama kayu, batu sama apa? Logam. Ya. Itu contohnya tadi. Kamu, Bu Eti kan PowerPoint hanya menjelaskan poin-poinnya saja ya. Nanti silakan kamu buka buku, baca lagi juga boleh kalau kalian belum jelas. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya 1, tetapi 2 boleh, 3 juga boleh. Ya, tidak hanya 1, tetapi 2 juga boleh, 3 juga boleh. Yang penting disesuaikan dengan apanya? Manfaatnya. Ya, disesuaikan cara penggunaannya. Itu juga bisa. Terus yang berikutnya. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Ya. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau bahan heterogen. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah diretakkan dan sebagainya. Ya. Udah mudeng belum sama poin ini? Mudeng belum? Belum. Ya. Misalnya kamu di sini kan harus memilih antara homogen dan heterogen. Nanti Bu Eti akan jelaskan itu apa sih homogen, apa sih itu heterogen, ya. Yang dimaksudkan di poin ini adalah bahan yang tidak terjadi sesuatu ketika ditempelkan. Ya. Contohnya batu akik sama cincinnya atau logamnya itu kalau dipasang tidak terjadi lelehan. Biasanya kan kalau logam gampang meleleh ya, kena panas ya. Iya kan? Iya, makanya yang dimaksudkan di sini adalah 2 bahan yang direkatkan, tetapi yang tidak muncul sesuatunya. Muncul sesuatunya yaitu muncul apanya? Negatifnya. Contohnya leleh, contohnya tidak merekat, contohnya lagi kebakar. Itu ya. Itu adalah contoh dari poin itu. Terus, nih dilihat. Homogen, tadi kan homogen sama heterogen. Sekarang Bu Eti jelaskan homogen itu campuran 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunannya tidak dapat dibedakan lagi. Terus yang heterogen, campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunannya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Itu nanti kalian juga harus baca lagi di buku. Ya, karena ini hanya poin-poinnya saja. Ini misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan bahan buatan. Itu juga bisa dicampur. Dalam hal ini tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Yang tadi, misalkan kayu sama kayu tidak mungkin kan meleleh. Tidak mungkin kan? Tetapi kalau dilem, kayu sama kayu pasti merekat. Ya tidak? Ya. Ya, jadi tidak ada perubahan fisik yang membuat dia itu menjadi jelek. Ya. Terus berikutnya. Masing-masing bahan itu memiliki karakter sendiri-sendiri, ya, memiliki karakter sendiri-sendiri yang mendukung terwujudnya keindahan atau estetika. Ingat-ingat, estetika itu keindahan, ya.
Jadi masing-masing bahan itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang mendukung terwujudnya keindahan pada suatu produk. Ya, nggak mungkin kan kalau kamu beli emas yang masih jelek atau yang masih runcing-runcing kamu pasang di kuping, di telinga, kan nggak mungkin kan? Iya, jadi harus memiliki karakter sendiri yang didukung oleh pengrajinnya. Jelas ya? Ya, oke. Nanti lanjutkan lagi. Terus yang berikutnya, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya. Contohnya tadi, kayu misalkan. Kayu mau ditempel sama kayu boleh, asal dia merekat. Batu sama batu boleh, asal dia merekat. Tetapi lebih bagus lagi kalau dua bahan lain dicampur jadi satu. Contohnya ada batu sama logam. Pasti lebih bagus ya. Ada batu sama emas. Pasti lebih bagus kan? Kalau yang menggunakan cincin yang ada matanya, mata itu mutiara atau mata, itu kan harus dibentuk dulu, baru dimasukkan ke cincinnya kan? Ya, kalau polos aja mungkin ada yang suka yang modelnya polos. Tetapi kalau yang tidak suka, pasti dia akan melihat, oh kalau yang ada batunya lebih bagus. Oh yang melihat ada mutiaranya lebih bagus. Pasti kayak gitu kan ya? Ya, kalau hanya satu bahan, yaitu tadi contohnya emas, hanya emas polos, mungkin ada yang suka, tetapi tidak banyak yang suka. Makanya harus digabungkan antara dua bahan jadi satu, sehingga terjadi antara kesatuan dan keharmonisasian. Kalau lupa kesatuan dan keharmonisasian, nanti kalian baca lagi di buku, itu ada, di kelas 7 juga ada, di kelas 8 juga ada, ya kan? Ya, ada semua ini. Kalau kamu lupa ya berarti kamu tidak memperhatikan. Terus berikutnya, prinsip kerajinan berbasis media campuran. 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis campuran atau stilisasi. Stilisasi itu ya, menyederhanakan bentuk atau mengurangi. Ya. Contohnya kalau di seni rupa, di gambar seni rupa itu, kamu bisa menggambar ikan, misalnya ikan koi, ya. Tetapi kalau kamu distilasikan, ya, itu kamu bisa menambahi ekornya, ekornya ditambahi panjang lagi, ditambahi dengan siripnya lagi, mungkin. Kalau kamu mau dikurangi, buntutnya dikurangi boleh, ekornya dikurangi boleh. Tetapi yang di sini yaitu kerajinan, jadi kamu harus ngerti juga, oh ya kalau cincin terlalu gede mungkin jelek, cincin terlalu kecil juga jelek, kerajinan terlalu besar harus dikurangi biar dia itu tidak terlalu besar. Kalau yang kecil itu mungkin ditambahi supaya lebih bagus lagi. Terus berikutnya, stilasi itu adalah merubah dari bentuk alami menjadi bentuk baru. Contohnya tadi mengurangi dan menambah dari bentuk aslinya. Itu adalah stilasi. Terus berikutnya, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Deformasi itu merubah bentuknya dari yang asli. Ya, jadi merubah. Kalau yang stilisasi itu apa? Mengurangi dan menambah. Sedangkan deformasi itu yang merubah bentuk. Ya, merubah bentuk. Merubahnya itu dari bentuknya, posisi, dimensi itu harus diubah.
Yang berikutnya, menyederhanakan bentuk, mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan, yaitu stilasi dan apa tadi? Deformasi. Diingat-ingat ya. Yang pertama kita akan bahas yaitu stilasi. Stilasi ada prinsipnya ya dalam melakukan perencanaan. Dalam melakukan perencanaan itu harus ada prinsip yang akan kita ambil. Contohnya pesan eksplisit. Pesan eksplisit itu apa? Ini sudah Bu Eti jelaskan. Di buku juga ada. Ya, di buku juga ada. Nanti kalian tinggal mengulang lagi. Kalau kalian tidak paham, boleh bertanya. Yang kedua, ini pesan yang bersifat implisit. Yang pertama eksplisit. X berarti dari mana? Kalau X? Luar. Betul. Kalau implisit dari dalam. Ya, waktunya udah habis. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Kamu tugasnya yang pertama itu tadi diamati pengenalan kerajinan dengan berbagai media campuran. Amati gambar titik 1.1 yang dimulai dari ini. Ini nomor 1 ini yang gambar wayang nomor 1 ya. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Mungkin hanya itu dulu yang Bu Eti sampaikan sama kalian. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Ya, tetap stay di rumah. Jangan pergi kemana-mana kalau itu tidak penting. Dan jaga kesehatan. Ya, sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan? Kecil-kecil banget. Terima kasih Kak Aji.